bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 20 Januari 2021 dengan episode I See the Light. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Total Net TIC Flows yang naik dari sebelumnya minus 11,1 billion dolar menjadi 214,1 billion dolar. Kemudian ada dari US Net Long Term TIC Flows yang naik dari sebelumnya 51,9 billion dolar menjadi 149,2 billion dolar. Kemudian ada dari Eurozone Construction Output month on month yang naik dari sebelumnya 0% menjadi 1,4%. Sementara year on year naik dari sebelumnya minus 1,9% menjadi minus 1,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM yang menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2021 ini seiring meningkatnya target ekspor dan pemulihan ekonomi di Indonesia dari Business.com. Kemudian ada dari PT Indonesian Tobacco Tbk atau ITIC yang ingin terus memperluas jangkauan pasarnya di mancanegara dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau ISSP yang siapkan capex 50 miliar rupiah tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, IHSG ditutup melemah 67 poin atau 1,06% menjadi 6.321. Sektor perdagangan, industri konsumsi aneka industri, infrastruktur, perkebunan, keuangan, industri dasar, properti, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar penurunan pada perdagangan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 262 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Yellen mulai beraksi. Janet Yellen, seseorang yang sangat diharapkan dan dinantikan kiprahnya untuk membantu Joe Biden dalam mendukung rencana stimulus Joe Biden mulai beraksi agar stimulus dapat dikeluarkan dengan nilai 1,9 triliun dolar. Yellen mengatakan di hadapan Komite Keuangan Senat secara jangka pendek, Yellen merasa bahwa stimulus tersebut diperlukan untuk membantu Amerika untuk memulihkan perekonomian yang rusak akibat pandemi, serta melewati masa-masa sulit yang sedang dihadapi saat ini. Yellen juga mengamati bahwa tingkat suku bunga dan pembayaran utang saat ini berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan krisis keuangan 2008. Oleh sebab itu, bantuan untuk para pengangguran dan usaha kecil akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk menopang perekonomian ke depannya. Yellen berusaha mendesak anggota parlemen untuk bertindak lebih besar dalam menyelamatkan perekonomian Amerika. Partai Republik tentu saja menolak dengan keras usaha Yellen, baik secara ukuran maupun rincian yang terkait dengan stimulus dan tujuan dari Partai Demokrat untuk menaikkan upah minimum menjadi $15 per jam, serta mendorong perluasan cuti keluarga serta kesehatan. Chuck Grassley, seorang senator Republik, mengatakan bahwa saat ini bukan lagi untuk memikirkan daftar selanjutnya karena Kongres baru saja menyetujui pemberian tagihan bantuan senilai $900 miliar pada bulan Desember. Grassley mengatakan bahwa proposal yang diajukan oleh Biden tidak tepat sasaran dan mengatakan alangkah baiknya untuk memfokuskan kepada bantuan akibat wabah virus corona. Yellen mengatakan bahwa sangat penting bagi kita saat ini untuk menempatkan anggaran federal pada sesuatu yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Namun situasi dan kondisinya berpotensi menjadi lebih buruk apabila investasi tidak segera dilakukan sekarang untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Saat ini ada keuntungan tersendiri untuk mendapatkan utang, terutama ketika tingkat suku bunga sangat rendah dengan menerbitkan obligasi jangka panjang. Hal tersebut tentu saja menandai bahwa Yellen sebetulnya menyetujui rencana penerbitan obligasi dengan durasi 50 tahun. Namun Yellen tentu akan mencoba tes minat di pasar. Sejauh mana pelaku pasar dan investor tertarik untuk berinvestasi dalam obligasi tersebut. Senator GOP Rob Portman mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu nyaman dengan biaya pinjaman yang rendah karena situasi dan kondisi bisa saja berubah dengan sangat cepat. Yellen membalas lagi pernyataan Portman dengan mengatakan bahwa Yellen akan berusaha untuk mengantisipasi setiap hal yang akan terjadi. Secara strategi jangka panjang dari Bank Sentral Amerika, ada kemungkinan inflasi dapat menyentuh target atau bahkan melewati target sebesar 2% untuk sementara waktu tanpa harus menaikkan tingkat suku bunga.
Kami cukup bangga memiliki Yellen sebagai Menteri Keuangan Amerika yang syarat dengan pengalaman, karena ini yang kami nantikan dari seorang Yellen yang terus berusaha menyampaikan dan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara dia. Yellen juga membahas mengenai mata uang dolar yang dimana Yellen sendiri menyampaikan bahwa Amerika tidak mencari mata uang yang lebih lemah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari sana. Bahkan Yellen berani mengatakan bahwa Cina meremehkan Amerika dengan tidak menggunakan produk Amerika, membangun hambatan perdagangan serta memberikan subsidi ilegal kepada perusahaannya. Yellen juga mengatakan bahwa Cina telah mencuri kekayaan intelektual dan telah terlibat dalam praktik yang dimana memberikan Cina keuntungan dari teknologi yang tidak adil, termasuk pemaksaan untuk mentransfer pengetahuan tentang teknologi. Kami melihat bahwa Biden akan berusaha untuk tetap menekan Cina khususnya dalam perihal kekayaan intelektual dan praktik perdagangan yang tidak adil. Yellen mengatakan bahwa Cina merupakan pesaing secara strategi bagi Amerika. Sebagai informasi, khawatir takut bosku lupa. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pemerintahan Trump telah memberlakukan tarif impor senilai lebih dari 350 miliar dolar. Yellen akan mewarisi hubungan sebelumnya antara Amerika dengan Cina yang masuk ke dalam kategori kurang baik. Bagi kami, kredibilitas Yellen saat ini yang memberikan perekonomian Amerika menjadi lebih baik dengan cara yang benar. Yellen akan mendorong perekonomian Amerika untuk melewati masa-masa sulit dalam pemerintahan Biden yang didukung dengan kerjasama dengan The Fed. Well, mari kita tunggu tangan emas dari Oma Yellen dalam menciptakan perubahan untuk perekonomian Amerika, khususnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kemudian cerita selanjutnya datang dari UMKM Kamu Bisa. Dalam upaya menjaga kestabilan bisnis kali ini, BKPM mendorong pengusaha UMKM untuk dapat terfasilitasi kerjasama dengan usaha besar. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa program ini diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi. Bahlil menjelaskan bahwa program kemitraan ini mengkolaborasikan 56 usaha besar yang terdiri atas 29 PMA dan 27 PMDN dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemitraan diyakini akan memberikan efek kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya. Bagi UMKM, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk bertumbuh. Kolaborasi ini akan difokuskan pada pengusaha lokal di daerah bukan termasuk Jakarta, sehingga harapannya adalah investasi yang masuk dapat digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan yaitu pemerataan ekonomi. Komitmen ini seiringan dengan target pemerintah untuk dapat dengan cepat menyerap tenaga kerja, di mana UMKM memiliki peran penting sebagai pondasi dari perekonomian masyarakat. Hal ini tentu akan menjadi sebuah langkah yang baik untuk mendorong juga pemulihan perekonomian yang lebih cepat ke depannya. Setidaknya kami berharap bahwa semester 1 pemulihan perekonomian sudah menunjukkan tanda-tandanya yang akan menjadi bekal penting pada semester kedua nanti. Apalagi seperti yang kita ketahui, UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 6.278 hingga 6.472. Pergerakan IHSG akan tergantung sejauh mana pelaku pasar dan investor merespon pelantikan Joe Biden esok hari. Apabila pelaku pasar dan investor melihat optimisme di sana, tentu masih ada ruang bagi IHSG untuk mengalami kenaikan. Pasar akan bereaksi positif, namun masalahnya IHSG masih membutuhkan ruang untuk mengalami koreksi. Well, biar waktu yang akan menjawabnya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari BTPS, dan yang ketiga ada dari ICBP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang menyiapkan sejumlah rencana ekspansi di dalam dan luar negeri dengan belanja modal 1 triliun rupiah pada 2021. Capex 2021 dianggarkan sekitar 1 triliun rupiah sumber dana kas internal dan untuk penambahan kapasitas produksi di Cikarang dan Pulau Gadung, pabrik baru untuk obat resep, sarana distribusi dan logistik, dan infrastruktur digital dan juga untuk menuntaskan pembangunan pabrik obat bebas atau over the counter di Myanmar. Ekspansi tersebut akan menambah pabrik perseroan di luar negeri setelah sebelumnya di Nigeria. Tentunya ini akan memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 69%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2250 dan tingkat probabilitas sebesar 59%.
Kemudian yang kedua ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk yang membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 5,5 triliun rupiah pada akhir 2020. Realisasi marketing sales senilai 5,5 triliun rupiah melampaui target yang ditetapkan oleh perseroan senilai 4,5 triliun rupiah. Marketing sales 2020 5,5 triliun rupiah, sebagian besar dari proyek di Jabodetabek dan Medan. Hal ini tentunya perlu diapresiasi di tengah kondisi pandemi corona yang menyebabkan daya beli masyarakat akan properti turun, namun perusahaan masih membukukan marketing sales yang dinilai di atas target. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.